Halo teman-teman, salam sehat selalu buat Anda dan keluarga yang ada di rumah. Kembali bersama dengan saya, Papi Ropan atau Bung Ropan. Kita akan berbicara satu pertandingan yang akan berlangsung pada Kamis dini hari. Kalau kemarin saya sudah bicara juga satu pertandingan tentang Liverpool yang lebih enjoy. Dan kita sudah tahu bahwa Liverpool akan menghadapi Villarreal di semifinal nantinya. Sekarang giliran pertandingan antara ATM, Atletico Madrid, yang akan menjamu di stadion mereka, Wanda Metropolitano, Citizens, Manchester City, yang akan datang untuk bisa mempertahankan satu gol dari Kevin De Bruyne yang terjadi di Etihad untuk mereka kunci, dan akhirnya mereka berharap maju ke babak semifinal untuk menghadapi Real Madrid. Namun masih ada 90 menit bagi tim asuhan Pep Guardiola. Sebelum saya lebih jauh, saya tetap mengingatkan buat Anda semua teman-teman, ya, jangan lupa untuk mengirimkan 4 semifinalis. Sudah ada 2, Villarreal dan Madrid, tinggal 2 menunggu, ya, apakah Liverpool dan Manchester City atau bahkan Benfica dan ATM. Kita tidak tahu siapa 2 tim yang akan menyusul. Ada 4 tim tebakan Anda, silakan Anda kirim ke leones.id, ya, kirim jawaban Anda ke leones.id. Nanti semua jawaban akan dikumpul dan mungkin akan diumumkan pada besok hari 20 pemenang yang akan menerima masing-masing Rp100.000 yang diberikan oleh PT SK Prima Eva, persembahan dari produk unggulan mereka yaitu Leones. Dan saya juga berharap kepada Anda, selain hadiah ini akan diberikan oleh PT SK Prima Eva dengan hadiah uang untuk 20 pemenang. Kalau tepat Anda bisa menebak 4 tim yang ada di semifinal nantinya, ya. Saya juga akan memberikan tantangan buat Anda. Silakan Anda memberikan pendapat Anda, analisis Anda tentang apa yang harus dilakukan oleh Diego Simeone dengan timnya untuk bisa meredam Manchester City, atau bagaimana cara Manchester City untuk bisa mengunci kemenangan lagi agar membawa tim asuhan Pep Guardiola ini ke semifinal. Jadi Anda tinggal memberikan pendapat Anda, dan di akhir skor akhirnya tentunya. Berapa skor akhir dari pertandingan ATM melawan City, dan seperti biasa Anda akan mendapatkan 1 buah sendal persembahan Leones dan 2 buah kaos keren dari Leones. Ada 12 orang sudah dikirim sebelumnya hadiah-hadiah giveaway. Nanti minggu ini juga akan dikirimkan lagi 12 orang lagi untuk giveaway sendal dan kaos. Minggu depan juga ada 12 orang mungkin akan dikirimkan lagi. Jadi banyak sekali giveaway yang diberikan untuk mendukung channel YouTube Bung Ropan. Anda terus pantengin channel YouTube Bung Ropan dan jangan lupa ya untuk subscribe. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan agar channel ini bisa terus berkembang. Dan untuk kita semua, kita akan bicara soal ATM dan City. ATM punya tugas untuk menang dengan 2 gol tanpa balas, clean sheet, ya, di kandang mereka, untuk langsung membawa ya Koke dan kawan-kawan ke semifinal. Namun tidak mudah, ya, kalau melihat bagaimana mereka bermain di Etihad dan tanpa sekalipun melakukan tembakan, apalagi on target. 0 dengan pola 5-5-0 yang ditembangkan oleh Simeone ini menjadi bahan perbincangan, bahkan banyak juga yang dibully. Apa yang diinginkan oleh Simeone yang hanya cukup menahan imbang waktu itu target dari ATM untuk mereka bawa ke Wanda Metropolitano akan merubah keadaan kalau mereka bisa menahan imbang. Tapi ternyata gol Kevin De Bruyne menamatkan pertahanan yang kuat yang dibangun oleh Simeone dengan timnya. Nah, bahkan dalam persentase penguasaan bola, ball position itu kalah jauh ya di leg pertama. City 71% melawan 29%. Memang ini antara langit dan bumi kalau melihat, karena bertahan dengan total hanya serangan balik yang diandalkan oleh ATM. Apakah ATM akan melakukan hal yang sama ketika mereka menjamu City? Saya kira iya. Mereka tidak mungkin akan bermain terbuka melawan City. Ini 2 permainan yang berbeda, ya. Karakter gaya mainnya, satu lebih banyak menunggu untuk counter attack, satu memang bermain selalu terbuka. Tidak ada istilah bagi Pep ya dengan bermain menunggu atau counter attack. Sudah terbiasa bagi dia bermain dengan false nine dia, 4-3-3 dia, dan selalu ingin menguasai bola sebanyak mungkin. Karena ini memang target bagi City selalu
dalam setiap pertandingan penguasaan bola yang diutamakan, ya, untuk mereka bagaimana melihat celah, kemudian masuk dan mencetak gol dari seluruh 6 pemain mereka yang terus berotasi di dalam tim starting 11 ya. Karena kalau bermain dengan 4-3-3 ya ada 3 gelandang mereka, entah KDB, Silva atau Rodri, di depan juga ada Mahrez, bisa Sterling dan Foden, atau bisa aja Grealish yang akan ditampilkan lebih awal, Gapsu. Nah, inilah kekuatan dari pasukan Pep Guardiola dengan bantuan tentunya dari Cancelo yang bergerak dari sisi flank ya, kalau bermain baik di kanan atau di kiri, tetapi mungkin sekarang dia di kiri karena ada Kyle Walker yang ada di kanan. Jadi itulah bisa ditebak dengan starting 11 yang akan dimainkan oleh Pep di saat mereka tandang ke Wanda Metropolitano. Nah, kita lihat sekarang yang kita bicara adalah ATM. Karena ATM butuh 2 gol, paling tidak 1 gol aja kalau mereka bisa menang untuk bisa berharap adanya perpanjangan waktu sampai ke adu penalti. Ini yang harus dicari. Namun kalau mereka tetap bermain dengan gaya seperti di Etihad, ini akan sangat sulit. Ya, makanya mungkin ada perubahan yang harus dilakukan oleh Simeone. Dan Simeone sebagai pelatih yang sudah lama bersama dengan ATM tahu hal ini. Dia tidak mungkin lagi akan bermain dengan gaya yang sama di Etihad. Ketika mereka membutuhkan 2 gol atau paling tidak 1 gol dalam pertandingan ini, ya, dan tidak boleh pemain-pemain City bisa membuat gol ke gawang Jan Oblak, ya pasti ada taktik yang sudah dipikirkan matang ya, oleh Simeone. Saya tidak tahu taktik apa yang akan dia lakukan di sini ya. Kemudian opsi apa yang ditawarkan dengan strategi apa. Tapi kalau melihat dari saya sendiri yang untuk mereka-reka ya, paling tidak kalau dia mengubah dari cara 5-5-0 ya, taktik dia di leg pertama, paling enak kalau mereka ingin mencari kemenangan ya, karena bermain di kandang ini dituntut untuk bisa menang. Ya, mendorong 5 orang bermain di gelandang dengan 3 back. Artinya polanya harus 3-5-2. Bisa dikembangkan. Ini menurut saya tentunya bisa saja berbeda dengan cara berpikir dari Diego Simeone. Yang Oblak di bawah Mister. Kemudian siapa 3 pemain belakang? Saya memilih di sini mungkin Reynaldo akan main, Felipe dan Savic. Walaupun mereka punya Jimenez ya. Oke. Kemana Mandafa? Mandafa ini kan biasa bermain dari kiri ya, atau Renan Lodi ya, yang bisa bermain, atau Llorente kalau bermain dengan 4 back misalnya ini, atau bahkan dengan 5 back sekalian untuk bisa taruh, karena kalau dengan 5 back kan bisa aja Llorente di kanan, kemudian Mandafa atau Lodi bermain di kiri, dengan 3 back yang bermain di tengah itu Savic, Reynaldo yang ada di sana, atau Jimenez atau Felipe yang bermain. Nah, saya menempatkan ini sekarang Felipe, Savic dan Reynaldo. Oke? Kita coba dengan 5 gelandang. Ya, kenapa harus bermain di 5 gelandang? Ntar nantinya 5 gelandangnya Llorente itu bisa didorong bermain di sisi flank ya, di sayap dengan 5 ya. Kemudian di kiri kita bisa menempatkan Yannick Carrasco ya. Tidak ada Mandafa karena mereka perlu untuk bisa bermain dengan cepat. Butuh gol, harus butuh pemain dari sayap untuk mendukung 2 striker yang ada di depan. Kalau bermain dengan 3-5-2, entah siapa yang akan dimainkan. Apakah Felix dengan Griezmann kembali atau Suarez akan didorong lebih awal bermain dengan Felix. Nah, kita bicara sekarang dengan 5 gelandang. Ya, Carrasco ada di kiri. Di tengah itu Rodrigo de Paul, Koke, dan Kondogbia. Kondogbia bisa berfungsi ya, bermain ketika ditekan, dia bisa turun ke belakang untuk membantu Felipe, Savic ya, di sana, dan Reynaldo. Termasuk juga Rodrigo de Paul dan Koke yang pasti akan turun ditarik ke belakang ketika ditekan. Nah, tugas dari Llorente dan juga Carrasco ini harus, terutama Marcos Llorente ini, dia harus mengawasi dengan ketat untuk tidak banyak memberikan ruang terhadap Joao Cancelo. Karena ini pemain berbahaya. Kalau Pep tetap pasti bermain dengan 4-3-3. Jadi ini sisi flank ini pasti diutamakan. Dan Cancelo adalah orang nomor 1 yang selalu akan membantu serangan. Sangat agresif pemain Portugal ini. Tugas dari Llorente itu menghentikan dia. Jika berhasil menghentikan dia, ini agak enak buat ATM. Nah, makanya kalau ada 5 di tengah, pas untuk bisa bertarung ya. Juga bisa mengawasi, mempersempit ruang dari KDB, termasuk Rodri di sana. Kalau bermain dengan KDB, Rodri dan Silva, atau ada Gundogan, katakan Gundogan bisa main. Nah, 2 ini yang harus ditutup ya. Entah oleh Koke, Kondogbia atau Rodrigo de Paul. Paling enak saya pikir Koke akan selalu head to head dengan Rodrigo. Kemudian Rodrigo de Paul ini atau Kondogbia ya, tergantung dari Simeone untuk menugaskan bagaimana terus bisa mengawasi pergerakan
dari KDB. Karena KDB ini kita tahu bersama 4 pertandingan terakhir selalu mencetak gol. Dan ketika di depan agak sulit ya, mengalami kebuntuan, selalu datang solusinya dari KDB. Ini pemain yang sangat bagus ya, dalam bertahan oke dan dalam menyerang baik sekali. Sehingga wajar pantas kalau memang KDB ini mendapat perhatian dari gelandang-gelandang ATM. Dan bagus kalau bermain dengan 5 gelandang. Sehingga menumpuk pemain banyak di sini untuk mempersulit pergerakan perpindahan bola dengan penguasaan bola yang tinggi yang selalu dilakukan oleh pemain-pemain City. Karena intensitas serangan pasti City selalu pasti tinggi. Ya, mereka akan bermain seperti biasa. Dan ini diketahui oleh anak-anak ATM atau Simeone. City terus akan mengendalikan permainan sama seperti di leg pertama. Makanya harus ada cara yang mereka lakukan. Ya, bagaimana? Ya, ini tentunya ada di Simeone. Saya pikir bukan saja sebuah tuntutan kerja keras, ya pasti harus kerja keras di lapangan selama 90 menit. Tetapi bagaimana memikirkan rencana mereka untuk bisa meredam, mengatasi kelebihan dari anak-anak City ini dalam penguasaan bola, dalam bermain bola, kuat dalam menahan bola, ya cepat sekali dalam pergerakan perpindahan bola. Karena akurasi operan City pasti akan tinggi, ya. Gak usah kita bicara dengan presentasi penguasaan bola, pasti juga mereka. Dalam hal menembak juga mereka. Ini yang harus diredam oleh anak-anak ATM. Ya, tidak boleh banyak memberikan kesempatan City itu bisa menembak bola atau bisa masuk lebih jauh ke dalam kotak penalti. Nah, jadi saya pikir mereka juga punya penjaga gawang yang oke seperti Jan Oblak. Saya pikir Jan Oblak akan dibuat sibuk mungkin sepanjang laga. Namun kalau melihat pertahanan yang kuat, ini bisa akan menyulitkan bagi City. Kalau pertarungan di tengah itu alot dan ketat, ya, dengan menempatkan saya pikir dan 5 ini bagus sekali bagi ATM, ya, karena ATM tetap harus bisa mengandalkan 2 dari depan. Jadi serangan balik yang cepat itu pasti akan dialirkan entah bola dari Rodrigo de Paul atau Koke yang terus bisa mengalirkan bola ke Felix dan Griezmann. Ya, mungkin Felix akan mendapat tempat utama, tinggal tergantung pemilihan Suarez atau Griezmann yang akan bermain di depan. Dan harapan tentunya pada Carrasco. Karena Carrasco ini bisa menyisir dari sisi kiri atau di sana dia akan head to head langsung dengan Kyle Walker. Kyle Walker tidak akan banyak untuk naik karena kesempatannya itu ada di Cancelo, sehingga ini menguntungkan bagi Carrasco untuk masuk mengeksploitasi sisi kanan pertahanan dari City dan dia akan diharapkan untuk bisa melakukan crossing terhadap Felix atau Griezmann atau Luis Suarez yang bermain, ya. Tapi juga kemampuan dari Carrasco bagus dalam hal dribbling bola, masuk ke dalam kepercayaan diri dia untuk menembak juga. Naluri mencetak gol juga sangat bagus dengan Carrasco. Jadi tugas Carrasco inilah, ya, membantu lini depan karena mereka butuh gol. Paling tidak gol pertama harus mereka dapatkan. Kalau mereka tidak dapatkan itu, ya kemudian City bahkan mencetak gol pertama, selesai pertandingan. Langsung selamat malam, nggak ada lagi cerita. Tetapi kalau mereka bisa membuat gol pertama ini, inilah akan menjadi titik balik buat mereka untuk bisa mengontrol permainan. Ya, membuat City ini lebih keluar. Ya, pasti kalau dengan ketinggalan 1, City akan coba. Nah, ini dimanfaatkan dengan baik counter attack yang mematikan dari ATM. Tentunya Simeone sudah punya rencana. Karena penting dalam pertandingan ini adalah sebuah rencana. Sistem yang dibangun untuk menghadapi cara bagaimana mengatasi City. Ya, rencana dan sistem termasuk dengan kerja keras di lapangan. Mumpung ATM ini punya striker yang bagus, ya, dengan Felix dan Griezmann, termasuk dengan Suarez, jadi harus dimanfaatkan. Tidak ada kata lain lagi. 90 menit ini adalah sangat menentukan. Leg kedua ini tidak ada lagi selanjutnya. Makanya kalau mereka paling tidak bisa menang dengan 1-0, ada perpanjangan, ada harapan juga untuk bisa terjadi adu penalti karena mereka punya Jan Oblak yang bagus di dalam hal-hal mengantisipasi penalti, ya. Kita akan lihat nantinya itu. Tapi kalau City sudah membuat gol, ini sulit, berbahaya. Karena kalau City membuat gol, ya, artinya ini akan memberikan juga kesempatan bagi ATM untuk terbuka bermain. Karena harus bisa membalas. Ini yang ditunggu oleh City. Ya. Ketika ATM bermain terbuka, agresif, ya, ada banyak celah yang akan mereka masuk. Ya. Entah Mahrez akan masuk dari sisi ini atau Foden. Ya, kita tidak tahu apa yang dimainkan oleh Pep Guardiola. Tapi coba kita lihat bersama. Kalau tadi dengan Simeone, sekarang dengan Pep, ya. Berandai-andai 4-3-3-nya Pep, pasti Ederson, Moraes di penjaga gawang, Walker di kanan, Cancelo di kiri, 2 bek tengah mereka pasti Laporte dan Jones. Memang Ruben Dias sudah mulai latihan, ya. Setelah 6 pekan dia istirahat hamstring, dia akan dibawa, konon akan dibawa ke
Madrid, kota Madrid, ya, di Wanda Metropolitano. Tapi dia tidak akan mungkin langsung dimainkan. Dia perlu waktu untuk kebugaran dia ya, untuk agar dia lebih enak mungkin menghadapi Liverpool nantinya. Ya di semifinal Piala FA bisa dimainkan, tapi untuk riskan sekali memainkan dia menghadapi ATM. Tapi cukup dengan Laporte dan Stones ini sudah oke lah pertahanan dari City. Nah, gelandang kita lihat apakah Silva duluan main, Bernardo Silva atau Ilkay Gundogan. Ya, tergantung dari Pep. Ya, siapapun yang dimainkan. Tapi katakan Gundogan lebih dulu main, ada Rodri sana dan KDB. 3 gelandang ini, 3 di depan siapa? Banyak opsi yang dia bisa mainkan. Bisa Mahrez, kemudian dengan Foden dan Jack Grealish yang akan dimainkan lebih awal, atau Mahrez, Gakpo dan Sterling. Ya. Bisa saja juga bisa yang terjadi di sini adalah Gakpo yang bermain agak ke kanan, kemudian Sterling dan Foden. Sama seperti ketika mereka main melawan Liverpool yang berakhir 2-2 ya di akhir pekan kemarin. Nah, itulah untungnya bagi Pep karena dia punya banyak pemain-pemain yang bagus. Kita nantinya akan lihat sejauh mana ya City akan bermain dengan penguasaan bola yang tinggi. Karena ini akan menjadi laga ke-100 City di UCL ketika mereka datang ke Wanda Metropolitano ya. Jadi ini kita akan lihat nantinya bagaimana. Apakah mereka bisa memenangkan pertandingan kembali atau ATM yang membuat kejutan sehingga di semifinal memungkinkan terjadi derby Madrid ya di UCL, Real Madrid dan ATM memungkinkan juga ya. Hal itu akan terjadi, berarti ada 3 klub Spanyol yang ada di semifinal kalau ATM mampu mengatasi City ya. Dan selain itu ada Villarreal, hanya ada 1 tim yang di luar. Kemungkinan besar adalah Liverpool yang akan menjamu Benfica di Anfield, dan saya meyakini bahwa ini akan menjadi milik bagi Liverpool. Jadi inilah pertarungan yang seru yang kita akan tunggu, dengan presentasi kalau menurut saya tetap untuk Manchester City. Ada 5-5-4-5. Kemenangan tipis mereka bisa raih karena lawan akan bermain dengan dalam ya. Karena City masih tetap diunggulkan. Atau pertandingan ini akan berakhir dengan imbang, entah 0-0 atau 1-1. Kita akan tunggu dalam pertarungan di Kamis dini hari. Sampai di sini pembicaraan saya dengan duel ya yang akan terjadi di antara ATM menjamu City. Oke, ciao.